Ini tadi cari jodoh di sosial media itu mungkin harus lebih diperhatikan lagi ya Iya, guys, karena betul. banyak sekali nih. mungkin Benar. sekarang itu namanya child grooming. Apa Di mana tuh child grooming? itu di mana orang dewasa major yang di atas 20 tahun pacaran sama minor di bawah 18 Oh tahun. iya, banyak banget. Apa sih Itu namanya itu pedofilia. Iya, pedofil. Jadi di tahun 2024 kemarin kami pergi ke Hari Anak dan juga Temu Forum Anak, itu beda kegiatan kak ya, berselang beberapa bulan gitu. Kami 2 kali berturut-turut mendapatkan Forum Anak seprovinsi Kalimantan Selatan yang paling kolaboratif. Nah, kami kayak gitu. Bahkan harusnya juga ya di Tanah Bumbu ini harusnya ya kayak ruang bermain ramah anak itu harus dilakukan standarisasi ulang. Atau tahun depan di 2026 itu Pak Bupati Pandi Rudi Latif itu mencanangkan bukan lagi tiap kecamatan tapi tiap desa ke depannya ada satu taman bermain untuk anak. Jadi selain ruang terbuka hijau juga terstandarisasi yang ramah anak ke depan tiap desa. Halo Sobat Literasi semua, kembali lagi bersama kami dalam podcast Ruang Perpus, podcastnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu. Tepuk tangan. Wow. Kasih aplaus. Oke, jadi hari ini kita memasuki episode keempat, yang mana hari ini kita mengundang seorang bintang tamu, banyak banget ya, ada 1, 2, 3, 4. Siapa mereka? Yaitu dari komunitas Forum Anak Tanah Bumbu. Yeay. Ucapkan selamat datang di podcast Ruang Perpus. Selamat datang, terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, baik. Nah, jadi sebelum kita kenalan dulu nih sama orang-orang yang ada di sini ya kan. Salah satunya kita cap. Oke, Kak Kazmi dulu. Kasmi. Oke, kita sama ya namanya. Iya. Kalau kita kembar Iya. dinama. Itu ya? Apa tuh? Apa namanya? Kenalkan dulu, nama ulun Azmi Irpala dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana. Oke. Sangat panjang. Disingkat jadi? Disingkat dari DP3P2KB. Tapi kalau orang familiarnya Dinas KB. Iya, Oke. kan? Oke, Untuk betul. memudahkan namanya karena Betul, panjang betul. banget. Panjang Dinas KB. Nah, sekarang kita hadir di sini bersama teman-teman Forum Anak nih. Nanti bakal sharing-sharing nih. Ada siapa dulu nih? Ada Dela, boleh Dela. Perkenalkan, nama saya Dela Salsabila Mukmin, biasa dipanggil Dela. Saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4 kelas 12 yang nantinya bakal memasuki kuliah. Oke, saat ini saya sebagai Ketua Forum Anak periode tahun 2022 sampai dengan 2025. 2023. 2023. Masih mau menjabat nih. Iya, kayaknya masih mau menjabat. 2023 sampai 2025. Oke. Nah, ini selanjutnya ada Mas Fairuz. Oke, terima kasih kesempatannya kak. Jadi perkenalkan nama ulun Muhammad Fairuz Noval Preoga, juga dari SMA 1 Simpang 4, sekarang jurusan IPA juga, dan nanti tungguin ya guys, doain tanggal 28 kami pengumuman hasil UTBK Amin. gitu. Semoga lulus. Amin ya Allah. Semoga dapat kabar baik ya. Amin ya Allah. 40 orang mengaminkan, insya Allah terkabul. Iya. Penonton jangan lupa untuk mengaminkan ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Apa tahu nama YouTube-nya apa? Dinas Dispersip Tanah Bumbu. Dispersip Tanah Bumbu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nice. Oke, jadi di sini agak unik ya karena ada 2 Azmi di sini. Karena saya juga sebagai host Al-Samida Azmi ya. Azmi dan Azmi 1, Azmi 2. Oke, ya. Kalau ada Azmi lagi bisa Azmi 3 gabung, Azmi 4 dan seterusnya. Oke nih, Forum Anak Tanah Bumbu ya kan. Betul. Sebuah komunitas ya, komunitas iya, Forum iya, Anak. komunitas Iya. Forum Anak yang mana di sini ibaratnya gini, memperjuangkan hak-hak anak ya kan. Betul, betul. Menyuarakan hak-hak anak. Mau dari remaja juga ya kan? Dari remaja Dari sampai remaja 18 tahun sampai anak 18 tahun. Nah, jadi sebelumnya siapa nih ketua dari Forum Anak Tanah Bumbu untuk sekarang? Untuk sekarang masih saya. Iya. Nanti mungkin pada tahun ini pertengahan tahun bakal diganti lagi. Diganti lagi. Iya. Oke. Untuk periode Forum Anak Tanah Bumbu itu sendiri berapa tahunnya? Kalau 1 kali jabatan itu 2 tahun kak. Betul, 2 tahun. Betul. Nanti berarti kan ini kemarin kami Januari udah open recruitment juga, jadi 2025 nanti sampai 2027 awal tahunnya juga kayak gitu. Iya. Yang mau daftar bisa? Ya betul, karena Forum Anak itu
forum yang inklusif bukan eksklusif Iya. ya. Jadi Inklusif semua orang ya, bisa semua bergabung Iya. gitu. Berarti kalau orang dewasa, Bisa jadi namanya tuh fasilitator. oh gitu ya. Kalau Tapi- dewasa apa sih? Tapi nanti kan kayak kami berdua nih nanti kalau udah nggak jadi pengurus lagi, nama itu jadi fasilitator Oh, kan. fasilitator. Tapi tetap sebagai maksudnya bergabung Ya, menjadi Betul, di bergabung forum dalam anak forum juga, anak. mendampingi adik-adiknya, jadi kan menyebarkan ilmu lah. Jadi kayak Kak Asmi dulu juga jadi fasilitator menyebarkan ilmunya. Ini anu ya. Apa sih bahasanya? Alumni. Alumni. Betul, alumni. Bukan Iya, alumni udah namanya, alumni. namanya itu steering committee. Iya. Apa tuh steering committee? Nggak tahu yang bahasanya dari sana. Oke, jadi kan forum anak itu dibentuk 2015 Iya. gitu. Terus di bawah naungan Dinas KB tadi. Dinas ya. KB. Dinas Oh, KB. di bawah ya. Nah, kebetulan waktu itu bergabung di 2018, tergabung di forum anak kecamatan, terus tuh gabung lagi di forum anak kabupaten. Dah, batasnya itu tadi usia anak 18 tahun. Lewat daripada itu nih teman-teman Dela sama Pak Iris ini makanya nanti jadi fasilitator gitu. iya, nanti. Karena kebetulan juga kerja di Dinas KB, maka sebagai pendamping juga. Iya. gitu. Pendamping selain fasilitator, pendamping juga untuk teman-teman forum anak Iya. gitu. Jadi forum anak ini berjenjang ya? Berjenjang Dari kecamatan juga. dari nasional, Dari desa, dari desa. Oh, dari desa. kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Oh, kira dari kabupaten aja. Enggak. Kabupaten terus ke provinsi baru ke nasional gitu. Dari yang paling kecil dulu. Kecil Dari banget. desa dulu ya. Biar forum anak itu tersebar ke semua daerah dan bisa menyamaratakan kesempatan mereka lah untuk memenuhi hak-hak mereka juga. Merangkul Kayak gitu. semua Iya, anak-anak betul. yang ada di Indonesia. Contoh misalnya nih dari kita kan siswa-siswa ini kan ada dalam satu desa aja ada beberapa sekolah kan. Iya. Terus ada komunitas lagi misalnya komunitas seni dia di silat kah di karate atau apa maka tergabunglah di semuanya itu di forum anak gitu. Nah melalui misalkan dari desa kepala desa yang membuatkan SK-nya. Tujuannya apa sih tujuannya? Nah itu boleh tuh di share Iya, teman-teman bisa tujuannya forum anak tuh apa gitu. Tujuan. Oke, dari Dela atau dari aku dulu nih? Dari virus dulu Oke. boleh? Jadi tujuan forum anak itu sebagai wadah Kak, Iya. partisipasi bagi anak nih. Jadi mungkin anak punya aspirasi ataupun pendapat-pendapat tentang diri mereka atau tentang lingkungan mereka di sekolah ataupun di keluarga, tentang pendapat-pendapat mereka juga untuk pembangunan di Tanah Bumbu ini sebagai perpanjangan tangan lah ibaratnya Iya, forum anak ini dari perpanjangan pemerintah buat apa sih maunya anak-anak ini dan bagaimana cara pemerintah bisa membantu gitu anak-anak ini bisa berkembang dan meningkatkan kapasitasnya kayak gitu. Betul. Dan juga forum anak ini anggapannya sebagai wadah anak-anak untuk belajar berorganisasi, Oh, iya. menyuarakan pendapat mereka seperti itu. Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah supaya daerah ini lebih layak anak gitu, ramah anak, gitu. betul. Makanya ada namanya kabupaten kota layak anak. Dan kemarin tahun 2022 kita kayak Dinas P3 P2KB juga bersama Kabupaten Tanah Bumbu mendapat predikat Madya. Iya betul. Madya. Nah tahun ini Insya Allah kita naik Nindya gitu. Nanti kan penilaian Juli pengumuman. Madya, Nindya gitu Nindya ya. gitu. Dari kecil apa? Pratama, terus tuh Madya, Nindya, Utama, baru KLA gitu. Oh, apa aja itu perbedaannya kalau boleh tahu? Misalnya dari poin-poin yang diperoleh kan ini program KLA itu keterlibatan semua SKPD bukan hanya dari Dinas KB gitu. Contoh misalkan di klaster 1 ada namanya hak sipil dan kebebasan. Di situ termuat juga nih terkait informasi layak anak. Nah, jadi yang berperan salah satunya adalah Dinas Perpustakaan. Melalui programnya apa? Misalkan kita perpustakaan, peminjaman buku, pojok baca di desa, sampai contohnya podcast ini. Iya, Artinya betul. podcast ini memberikan atau menjembatani teman-teman untuk nih selain mengeksplor diri untuk public speaking, tapi nih bisa juga nih teman-teman menyuarakan aspirasinya. Oh, misalkan di Tanah Bumbu kita kurang ini gitu. Itu salah satunya melalui podcast ini teman-teman gitu. Kak Alisa. Oke. Kalau boleh tahu nih visi misi dari forum anak itu apa sih? Visinya ya tentunya yang pertama kita sebagai forum anak nih sebagai kader pelopor dan pelapor. Nah, Pelopor dan pelapor pelapor. 2P. Jadi pelopor dan pelapor itu misalkan kita sudah tergabung ya menjadi kader forum anak sendiri gitu kan.
kita bisa mencontohkan nih paling kecil mungkin ke keluarga kita dulu, terus ke lingkungan sekolah kita, baru ke orang banyak. Bagaimana cara kita melakukan kegiatan yang positif, melakukan aksi sosial misalkan yang sedang hangat atau yang sedang terjadi di daerah mereka. Nah, akhirnya kan orang-orang penasaran gitu. Oh, ada forum anak ya, dan tugas-tugas forum anak seperti ini kayak gitu, Kak. Kalau boleh tahu dari segi programnya tuh gimana aja? Kalau programnya banyak banget. Kalian bisa aja cek di forum anak _Tanah Bumbu, di sini bisa dilihat nanti ya. Langsung di follow. Mungkin yang paling ini ada juga kami pitching ke PT BIB ya, Borneo Indobara juga menyampaikan suara kami, terus kami ada monitoring juga dan audiensi juga. Kemarin kami sempat ke SLB loh, Kak. Betul, sempat ke SLB. Itu suatu pengalaman yang Luar biasa. Ngapain tuh di SLB tuh? Mengunjungi anak-anak SLB, mereka tuh kegiatannya apa aja, berkenalan gitu. Sekalian mengenalkan apa sih forum anak kepada anak-anak yang ada di SLB. Bahkan nggak cuman kita aja yang bisa tergabung di forum anak, bahkan anak-anak yang di SLB juga bisa bergabung. Betul, gitu. bisa sekali. Gitu, Kak. Dan apa ya? Kakanda. Kemarin ada terakhir kegiatan Kakanda di Desember, Kak, 2024. Kakanda tuh apa itu, Kakanda? Jadi Kakanda itu adalah kelas kader pemimpin muda, guys. Jadi kemarin kebetulan aku sendiri sebagai project leadernya dan beberapa pendamping dari panitia forum anak-anak forum anak juga menginisiasi. Jadi kemarin tuh baru jilid 1. Jadi Kakanda itu baru jilid 1. Oh, baru pertama Iya, berarti? baru pertama Tahun berapa? banget. Tahun ini? 2024. Tahun ini. Tahun kemarin. dibuat. Iya, terus jadi kami kemarin audiensnya tuh ngumpulin OSIS MPK yang ada di Tanah Bumbu di SMA ya. Juga ada forum anak di kecamatan dan forum anak kabupaten juga. Jadi isinya tuh kegiatannya, karena kami lihat kan kayak masih kurang gitu adanya perkumpulan antara OSIS MPK se-Tanah Bumbu kan. Jadi mungkin di kesempatan itu juga bisa diselipkan. Jadi mungkin teknis kegiatannya kemarin kami ada pretest, ada games dulu kayak ngenalin juga nih. Oh ternyata ini loh forum anak kayak gitu. Oh forum anaknya ngapain aja kayak gitu. Iya. Terus karena mereka juga nih kan aku dulu di SMA juga sebagai ketua MPK, Kak. Iya. Jadi tahu banget teman-teman itu kemarin masih harus banget sebagai kader pemimpin muda ya. Jadi harus Diasah ya. diberi pupuk materi-materi yang harus mereka punya lah. Jadi di kegiatan Kakanda kemarin ada dikasih materi tentang pemimpinan tentang pelopor dan pelapor, terus ada materi tentang kesehatan reproduksi. Itu kami kolaborasi, Kak, dengan Duta HIV AIDS, Rifki namanya. Iya. Terus kemarin Ulun sendiri juga bawain materi tentang leadership dan juga action plan. Jadi teman-teman kader itu kan harus juga punya nih sebagai pemimpin muda gitu kan, harus punya action plan 5 tahun atau 10 tahun ke depan mau ngapain aja kayak gitu. Terus ada nyampein tentang aspirasi remaja juga. Ternyata banyak banget loh, Kak, yang jadi kami ya kayak kemarin kami pakai sticky note gitu terus dibagiin kan. Terus ternyata banyak banget permasalahan dari diri mereka yang masih malu buat mereka ungkapin gitu. Dan mungkin kesempatan itu jadi acuan kami. Oh, ternyata masih banyak nih kayak gini. Mungkin kedepannya forum anak harus ngapain kayak gitu. Supaya bisa membantu anak-anak membentuk diri mereka lagi. Iya, dan outcome-nya kemarin sangat luar biasa banget ya. Karena habis Kakanda itu kan kami open recruitment ya Januarinya. Nah, Banyak banget yang join. banyak banget yang join. Sampai berapa Del? 100 lebih. 140 ya Iya, kalau nggak salah udah sama hasilnya gitu. Tahun kemarin itu cuman 50 kayaknya. Betul, dikit banget. Iya. Jadi dulu tuh masih banyak orang yang awam tentang forum anak. Forum anak ini apa sih? Ngapain sih Berarti mereka? promosi kalian tuh sudah berhasil ya kan? Alhamdulillah. Iya, sudah bisa dibilang berhasil. kayak gitu sih. Iya. Iya. Cukup. Dan apa ya, teman-teman tahun itu luar biasa banget, Kak. Dan mungkin kalau boleh berbangga diri, Kak, kami di forum anak tuh mungkin salah satu forum gitu yang banyak menghasilkan duta-duta ya. Ada duta genre saya sendiri, ada duta pariwisata, duta baca juga tergabung di forum anak. Macem-macem. Duta hijau, duta lingkungan hidup, dan banyak masih lagi ke depannya. Jadi kenapa mereka itu lebih cepat untuk jadi duta, karena kan di forum anak sudah mendapatkan tadi materi-materi pembekalan melalui tadi ada kepeloporan tuh gimana, terus ke pelapor gitu. Misalnya nih Dela tuh kemarin waktu pitching di BIB itu apa aja sih yang disuarakan gitu?
Kalau kemarin waktu pitching di BIB sempat juga kita membicarakan soal Kakanda. Terus habis itu tentang apa sih bahayanya internet ke anak-anak, gimana caranya supaya anak-anak itu lebih memahami tren-tren yang ada gitu, memilah tren-tren yang ada. Apalagi kan waktu itu pada zaman-zamannya buzzer ya waktu itu. Apa sih namanya? Pemilihan presiden gitu Iya. ya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang suka tidak melakukan hak mereka berpendapat bersuara tuh dengan baik oke. gitu loh. Lebih banyak orang netral ya kan? Betul. Iya. Nah gitu. Jadi kenapa mereka nih bisa terlibat nih untuk pitching di perusahaan, karena tadi kita sifatnya inklusif. Artinya walaupun di bawah dinas dan dibina dinas, tapi teman-teman nih bisa lo kerjasama, kolaborasi, dan juga selain mereka merencanakan kegiatan, mereka juga sebagai pelaksananya walaupun anak-anak Iya. gitu. Mereka Gitu, juga Kalisa. ya stakeholdernya Iya, kan? betul. Iya. Berarti cukup banyak sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi juga ya? Betul. Betul, salah satunya adalah Duta Baca. Oh, Iya. Duta Baca. Pelita ya? sih, lebih ke Pelita banyak banget Lebih ke Pelita. kegiatan-kegiatan forum anak yang di Pelita kayak YLLF, Youth Leadership Literasi Iya, Forum. iya, Nah, betul. itu juga. Yang kemarin diadakan di sini. Iya, Betul Studio banget. Mini. Itu Terus juga. kuliah gratis berarti Kuliah gratis Khusus itu join juga. juga. Iya. Join Terus juga. yang apa yang kemarin itu Kak? Lapak Baca juga ya? Lapak Baca. Lapak ya, Baca, betul. iya. Kami kemarin di Lapak Baca, kami dari Forum Anak ini sekalian kolaborasi kegiatan, yaitu kami Sanak namanya Sanak, Kak. sebiji hintalu gasan Anak. Jadi kami sanak sebiji. Jadi telur dibagikan. Iya, Iya, telur sama dan susu. susu. Susu, ya. iya. Gunanya untuk mencegah stunting dan memberikan tentang aware gitu loh. Iya. Sasarannya Terhadap ke mana itu? ke anak-anak. Ke Jadi anak-anak, kami bagiin ke betul. orang tuanya, terus kami kasih apa? Ini loh Bu gitu. Iya, ini loh gunanya telur ini Iya. untuk itu, gunanya susu untuk ini Iya, gitu. kayak gitu. Keren ya. Iya. Maksudnya banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan untuk seperti tadi tujuan yang Iya. sudah Iya. sesuai dengan visi Iya, misi ya betul. kan. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu selain dari organisasi tadi kan kerjasamanya sama dinas KB ya kan. Iya. Nah selain dari dinas KB itu ada lagi nggak? Ini salah satunya kita duduk di sini di Iya, Dispersif. dinas perpustakaan. Iya. Iya. Bahkan saking seringnya kami kolaborasi Kak. Jadi di tahun 2024 kemarin kami pergi ke Hari Anak dan juga Temu Forum Anak, itu beda kegiatan Kak ya. Berselang beberapa bulan gitu. Kami 2 kali berturut-turut mendapatkan Forum Anak seprovinsi Kalimantan Selatan yang paling kolaboratif. Nah, gitu. Jadi kami banyak kayak dilihat Forum Anak Kalimantan Selatan kan, bahwa Forum Anak Tanah Bumbu itu sangat sering banget berkolaborasi dengan organisasi ataupun forum-forum kepemudaan juga. Tapi di tahun 2023 kami nggak pernah skip sih, nggak ada prestasi ya. Di 2023 juga Dela pergi ke Temu Forum Anak ya itu. Betul, ketemu Dapetin apa Forum aja tuh Dela? Anak. Dapat sebagai nominasi program kerja terbaik Iya. Program kerja terbaik. Iya, betul. Untuk daerah Tanah Bumbu. untuk Iya. daerah Tanah Bumbu. Di mana itu kemarin? Di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Betul, di Banjarbaru. Keren ya. Kira-kira apa sih tantangan Forum Anak untuk menjalankan programnya yang begitu banyak? Pasti ada kendala-kendalanya kan Iya. ya. Mungkin dari Dela dulu, dari ketua mungkin. Salah satunya mungkin tentang banyak orang yang belum paham tentang hak-hak anak. Iya. Kemarin itu sempat kita garok per ganti rokok dengan permen. Jadi di mana kami itu kan banyak nih Kak. Kalau misalnya di tempat-tempat umum yang harusnya tidak boleh merokok, tapi banyak sekali orang-orang tuh yang merokok di sana, merokok sembarangan kan berbahaya ya bagi Iya. anak-anak. Apalagi perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Di sana tugas kami adalah mengedukasi masyarakat tentang bahayanya perokok dan menyuruh mereka mengganti dengan permen. Tapi banyak sekali mungkin bapak-bapak yang anggapannya masih kurang setuju, marah-marah segala macam kayak gitu. Itu sih susah, suka dukanya begitu. Itu dilakukan setiap bulan atau gimana? Kalau yang garok Kalau garok per iya, itu garok kayaknya 6 bulan ya. 6 bulan sekali Iya, boleh. 6 bulan 6 bulan sekali. sekali. Itu di mana itu? Di tempat-tempat umum, contohnya kayak education park, terus habis itu mungkin di tempat-tempat kayak belanja Alun-alun gitu, bersujud, alun-alun ya, bersujud bisa. gitu. Karena kan masa banyak banget bahkan orang tua yang masih ngerokok di
Taman Education Park itu kan taman ramah anak gitu. Betul. Sambil gendong Dan anaknya anaknya, gitu, sambil iya. gandeng anaknya merokok kan bahaya banget ya. Kalau Kak. rokok ini suatu hal yang memang sulit Sulit banget sekali, sih ya Iya, kan. sulit banget. Heeh. Karena memberhentikan orang untuk merokok pun tidak Sulit. semudah Iya. iya. Karena apalagi kalau udah yang terbiasa, yang candu banget gitu Iya. kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin yang Iya. anggapannya masih dini banget, Betul, SMA gitu, SMP bahkan iya, ada, SD bahkan ada juga loh. Iya, SD. Iya Ada, Kak. udah. Nah, itu Itu salah sih. satu lingkungan juga gak sih? Lingkungan Betul, sih, faktor masalah lingkungan, betul sekali, Kak. Lingkungan. Dan juga untuk yang perokok tadi itu lebih ke kesadaran mereka Masing-masing masing-masing aja sih ya sih, kan. betul. Yang penting kita sudah menyuarakan, Ya berusaha. iya berusaha ya kan. Sebenarnya harapan kami adalah bukan 100% menstop orang-orang untuk merokok, tapi lebih ke Mengurangi mereka ya? paham gitu loh, di mana tempat harusnya merokok Ya, dan tidak. Gitu. Iya. Betul, Kak. Benar. Tuh. Nah, mungkin nih ke depannya apa sih yang teman-teman mau lakukan gitu? Kalau ke depannya mungkin planningnya forum anak bisa menyuarakan aspirasi anaknya langsung ke DPRD Kak Asmi. Boleh. Terus mungkin Suara Anak Tanah Bumbu kedua ini mengadakan fasilitas angkutan sekolah ramah anak yang gratis. Nah, karena kan kita lihat nih, masa kan katanya ya anak-anak tuh nggak boleh dong berkendara di bawah 18 tahun. Ya kan, iya. sesuai undang-undang. Tapi pada nyatanya di Tanah Bumbu masih banyak banget anak-anak SMP, bahkan SD loh guys, yang masih menggunakan transportasi pribadinya ke sekolah. Bahkan kadang bonceng 3. Iya itu. Apalagi kan sekarang itu banyak yang pakai kendaraan listrik ya kan. Betul. Tuh anak-anak SD rata-rata. Iya udah pakai tahu Kak. Susah sih oke. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat ya di Tanah Bumbu ini kan banyak banget ya pertambangan tambang lah di Tanah Bumbu ini. Yang di mana mereka kan kerja itu dijemput pakai bis. Nah, Iya, semoga harapannya ke depan anak-anak juga harusnya kayak gitu juga. Maksudnya masa orang yang kerja aja dijemput. Yang harusnya kan mereka harusnya bisa aja gitu pakai transportasi pribadi mereka. Nah, Iya. semoga nanti anak-anak juga banyak lah diadain fasilitas yang kayak gitu, yang ramah Iya anak. sih, ya kan. Bisa kita hubungi mungkin ke Dishub atau CSR di perusahaan-perusahaan, itu kan juga inovasi baru gitu Kak. Boleh itu nanti diagendakan gitu, teman-teman bisa menyampaikan langsung gitu. Nah, jadi teman-teman di forum anak nih kan kita ada musrembang kan Kak Alisa. Iya. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Nah, di kabupaten sendiri alhamdulillah teman-teman nih bisa menyampaikan gagasan-gagasannya tadi, aspirasinya. Mulai dari misal minta fasilitasi tadi angkutan sekolah, taman baca dan lain-lain itu sudah bisa, dan harapannya pun di kecamatan dan desa pun bisa juga tuh benar-benar teman-teman ini diberikan waktu ya minimal misalnya 5 menit lah, maksimalnya 5 menit sampai 7 menit lah teman-teman untuk berbicara kan. Iya. Tujuan akhirnya pembangunan ini kan untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak. Nah maka dari itu nih harapannya kita sebagai orang dewasa, khususnya mungkin pemerintah di kecamatan dan desa bisa memberikan ruang itu untuk anak-anak bersuara gitu tuh Kak Alisa. Betul, apalagi kan kita anak-anak sebagai kunci dari generasi emas 2045 yang selama ini selalu kita sebut-sebut. Maka dari itu hak-hak anak Indonesia harus terpenuhi dengan baik. Jangan sampai nanti jadi Indonesia cemas ya guys. Aduh, Indonesia cemas. Tapi tadi omong-omong soal musrembang, kayaknya boleh nggak sih Kak curhat sedikit nih? Boleh. Mungkin suka dukanya di musrembang ya kayak mungkin ini. Jadi kemarin alhamdulillah ya selama bergabung di forum anak dipercaya kemarin buat mengisi musrembang 2 kali. Yang pertama itu menyampaikan suara aspirasi anak, terus yang kesempatan kedua membantu lah adik-adiknya kembali lah yang menyampaikan. Tadi yang kedua ini cuma membantu. Cuman dari 2 kesempatan yang sudah ulun ikuti gitu ya, masih kurangnya pemahaman sih dari pemerintah daerah tentang prioritas gitu Kak. Harusnya kan di musrembang itu ada namanya menyampaikan aspirasi kan dari manapun gitu. Nah harusnya di musrembang itu yang pertama ya, yang baiknya tuh mungkin dari memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak dulu, terus baru disabilitas, perempuan, baru orang dewasa. Nah jadi ada urutan-urutan juga saat menyampaikan musrembang. Cuman kenyataannya kemarin mungkin masih kurang paham atau kayak gimana, dan harapan kedepannya saat penyampaian musrembang anak-anak lebih diperhatikan, karena kan anak ini sangat krusial banget dalam perencanaan
pembangunan daerah Kak, Iya, untuk Tanah Bumbu juga kayak gitu. Jadi boleh, tahu. Melalui ini podcast Dispersif ini Iya. mungkin akan tersampaikan ya nih Iya, Bang. semoga ya. mungkin dari hasil musrenbang tadi apa ada impactnya? Maksudnya apa ada hasilnya gitu? Menurut Dela ada nggak merasakan dari musrenbang kemarin? Kalau menurut aku sendiri, kayaknya cuma beberapa aja. Iya ya. kan, belum Belum maksimal. sepenuhnya, Iya, betul. belum maksimal, belum berdampak langsung lah ke kami kayak Betul. gitu. Bahkan harusnya juga ya di Tanah Bumbu ini harusnya ya kayak ruang bermain ramah anak itu harus dilakukan standarisasi ulang, karena kalau kita berkaca nih ke kabupaten tanah yang lain, yaitu tanah laut ya, itu keren banget Kak. Aku kemarin lewat ke Plehari kan, wah kayak ada lapangan bolanya, ada lapangan futsalnya, bahkan itu lapangan olahraganya itu kayak lebih kayak 1 hektar itu buat disediain buat perkembangan anak. Nah, bahkan di Tanah Bumbu kalau kalian sadar itu kan masih kurang banget ya. Betul. Mungkin karena struktur Tanah Bumbu ini udah kayak gini atau kayak gimana kayak gitu. Jadi nanti mungkin ini perlahan-lahan gitu kan pemerintah melalui Perlu program jadi kerja. catatan ya kan? Betul. Di harapannya. Contoh tahun depan di 2026 itu Pak Bupati Pandi Rudi Latif itu mencanangkan bukan lagi tiap kecamatan tapi tiap desa ke depannya ada satu taman bermain untuk anak. Jadi selain ruang terbuka hijau juga terstandarisasi yang ramah anak ke depan tiap desa. Dan ini sudah disepakati kemarin di RKPD, jadi nanti mudah-mudahan ini terlaksana gitu. Amin. Dan juga diperhatikan sekali ya harusnya. Kalau misalnya saat sudah pembangunan itu, kadang gini, aku mirisnya kalau lihat taman-taman itu, kadang ada satu apa sih kayak langsung rusak gitu loh, maksudnya Fasilitasnya ya. ya. Iya. Kayak, nah jadinya kan kayak sebenarnya masyarakat ini juga maunya apa sih, Iya. kan sudah diberikan Fasilitas, fasilitas yang iya. memadai juga kan, malah disalahgunakan bahkan dirusak-rusak gitu ya kan. Jadi kepedulian itu bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakatnya Betul, juga masyarakat ya kan. juga, apalagi orang-orang dewasa juga. Ya, jadi kan tugas kita nih teman-teman di Forum Anak, misalnya di weekend kita adakan tuh bamasak bermain bersama anak, sekaligus nanti ada lapak baca gitu kan, ada mendongengnya, itu bisa tuh untuk memanfaatkan yang taman bermain tadi atau tempat umum tadi supaya yang hal-hal positif, mencegah juga kan adanya vandalisme dan lain sebagainya, pengrusakan itu gitu. Betul sekali. Mungkin sekalian mengadakan pembersihan. Iya betul banget tuh. Bisa kan kita kolaborasi sama Duta Lingkungan Hidup ya, Duta Hijau juga Kak. Membersihkan tempat-tempat mungkin seperti education park, Iya. bisa dilihat banyak banget sampah-sampah, apalagi di sana Iya, banyak orang nah itu. jualan ya kan. Ke pantai-pantai mungkin ya Iya, kan. Terus kalau malam tuh kayak jadikan tempat nongkrong yang Aduh. banget gitu ya. Miris banget tahu. Bahkan ada yang maaf ya nih, ada yang ngelem gitu di situ kan. Sangat disayangkan banget ya. Iya bener. Gitu. Plastik gimana? Aduh. Iya. Nah gitu kan. Boleh itu nanti kan namanya Clean Youth Movement. Nah, keren banget tuh inovasi baru guys. Aksi Program bersih. kerja baru. Bersih-bersih. Aksi bersih-bersih remaja. Nah, itu. Kayak itu ya yang di Pandawa gitu ya. Betul. Iya. Tapi kelas anak. Iya Kelas betul. anak gitu kan. Ih, lucu tuh. Kita nggak perlu yang istilahnya cebur-ceburan ke selokan kan. Cukup yang di taman itu Iya, di pungut. taman dulu Iya. gitu kan. Terus mungkin botol-botol plastiknya bisa kita daur ulang. Nah, kita jual lagi. iya betul, kita Jual lagi. kerjasama nggak sih, kerjasama sama yang apa sih, ada nggak sih di Tanah Bumbu yang buat daur ulang gitu? Pasti ada sih, Ada ada. di Kerajinan. Tubuh akhir. Iya. UMKM, Iya. UMKM. Atau kan dibikin kerajinan dan Betul. nah, Berarti kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi. itu dia, itu dia. Program kerja baru nih, catat-catat. Iya. Boleh. Terima kasih loh pertanyaannya. Keren sih di podcast kan tiba-tiba Iya, langsung ada betul. ide terus jadi Gitu. PR Tapi gitu. teman-teman boleh nih program kerja itu baru gitu banyak kan. Tapi actionnya kita. Iya. Oh, oke. Heeh. Betul. Actionnya. Oh, betul, Harus betul, ada betul. action juga kan. Jangan cuman ngomong doang. Hal yang sederhana lah tapi bermanfaat untuk lingkungan. Terus tuh kita ajak remaja-remaja lain gitu kan. Akhirnya didokumentasikan. Itu kan sebagai portofolio teman-teman juga Iya, nih. betul. Iya benar. Mau masuk kampus nanti ditanya apa nih organisasinya dulu apa waktu sekolah, Forum Anak apa aja yang telah kamu lakukan. Kalau kita diem aja nggak bisa menjelaskan kegiatan kita, gimana gitu kan orang akan percaya dengan
banyaknya label kegiatan Iya. kita gitu. Mau masuk BEM, masuk HIMA Betul. gitu. Iya, Mungkin betul. bisa membantu dari forum anak ini. Misalnya teman-teman nih mau masuk kerja tadi perusahaan-perusahaan besar, oh kami sudah pernah kerjasama dengan kalian gitu. Nah akhirnya portofolio mudah diterima. Iya. Apa ya? Bisa jadi benefit juga untuk diri Iya. kita sendiri ya kan. Nambah relasi tentunya. Iya, nambah relasi. Nah itu namanya relasi orang dalam. Nah. Orang dalam yang telah kita bina yang sejak lama Bener tadi. tuh. Ini Kak, aku tuh sering greget ya sama orang yang kadang salah mengartikan orang dalam. Maksudnya orang-orang tuh banyak kayak mikir orang dalam tuh disogok gitu kan. Ya, jelek gitu Padahal gini, orang dalam tuh ini kita karena dari relasi. Makanya Nah. kenapa kita emang perlu banyak-banyak Bekerja sama, mengenal, ya kan, betul. bekerja sama gitu. Karena rezeki itu bisa aja datangnya dari teman. Iya. Betul. Ya kan? Nah, gitu. Nih misalnya nih teman-teman lulus kuliah gitu terus tuh ada kosongan staf di dinas KB. Oh daripada ngambil orang lainnya, teman-teman forum anak yang sudah kita Nah, iya. Kayaknya benar. boleh nih. Kayaknya boleh sih ini sampai menarik Agustus nih. kayaknya nganggur. Jadi kalau bisa teman-teman harus cari karir yang lebih luas lagi tuh Oke, kan di oke. jaringnya. Iya. Gitu. Memang sih artinya kan sedini mungkin sebelum kita berkecimpung langsung di dunia kerja, alangkah baiknya kita melatih diri kita untuk bagaimana mencari pengalamannya itu sebelum Betul. kita bekerja ya kan. Betul. Tapi jangan salah loh Kak, orang dalam tuh kan kebanyakan ya guys sekarang tuh orang dalam itu stigmanya jelek ya. Iya itu. Nah, tapi sebenarnya loh, kalau kita misalkan nih, aku sendiri ya, misalkan mau masuk mana terus orang dalamnya Kak Asmi gitu kan. Nah, aku tuh pasti malu juga kalau nggak punya skill ataupun privilege. Nah, itu. Kak Asmi pun malu menerima Iya, kalau iya misalnya kan? yang diterima nggak punya Nah, apa-apa. Iya. Jadi apa ya, langkah tahu diri akan Iya, skill betul. kita Betul. ya kan. Betul. Karena kalau misalnya orang menerima kita karena skill kita, karena banyak penghargaan atau pengalaman yang sudah kita lakukan, pasti itu akan menjadi kebanggaan dari kita, Iya. kita Betul. juga ya kan. Dan juga kebanggaan untuk instansi yang kita masuki. Iya, gitu. Kak Asmi gitu. Jadi Betul sekali, maka hadirlah forum anak sebagai mitra pemerintah dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan diri anak-anak. Yes, Iya benar. betul banget. Berarti komplit ya di forum anak Komplit ini. banget. komplit banget. Ada semua macam-macam. Iya. Iya, kayaknya kalau kita ceritain semua sampai malam ini podcast. Gak bisa habis ya kan. Jadi bisa langsung gabung di forum anak ya kan. 2027 ya guys, tunggu. Iya. Tapi sebenarnya ya anggota itu sebagai bentuk komitmen aja sih Kak. Betul. Buat forum anak, dia nih yakin atau enggak. Tapi kalau balik lagi kita kan forum anak adalah forum yang inklusif. Jadi kalau mau berkegiatan misalkan Dela mau ngajak temennya yang bukan non forum anak, tapi ajak aja biar. Iya, jadi volunteer gitu Iya, anggapannya. Jadi betul. volunteer ya benar. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya forum anak ada kegiatan mau ngajak siapapun boleh, Boleh. teman-teman. Gitu. Biar rame kan, biar tahu, biar di video-videoin juga dokumentasi itu penting banget. Betul. Sekarang kan zamannya apa-apa dokumentasi. Betul, upload ke biar- media sosial Iya. gitu. Tapi orang-orang salah mengira nih kalau misalnya betul. apa-apa upload ke media sosial, sombong Iya, gitu. setuju banget. Padahal harusnya kan ini personal branding. Iya itu Iya. branding, Nah, ini bukan pamer kan. Betul, Iya. apa-apa Branding di-up. bukan flexing ya kan. Iya. Ingat Iya. lah gitu kan. Sekalian flexing dikit sih. Tapi kan balik lagi ya ke perspektif masing-masing. Nah, Kalau iya, orang emang gak suka dari awal dari kita kayaknya susah Iya banget ya. susah banget. Iya. Kalau orang yang sukanya dari awal gimana tuh? Iya. Wah, kayaknya banyak banget. Wow. Betul. Maka dari itu kita harus sering-sering membangun personal branding. Ada kegiatan upload itu tuh Iya. supaya kalau misal masuk kerja kan apa-apa sekarang jejak digital ya. Iya. Dilihat gitu. Iya, betul. Karena impress kita ya kan, first impression kita zaman sekarang itu emang di media sosial. Betul. Makanya kenapa ada LinkedIn kan? Iya, Betul. Nah, LinkedIn. itu kan untuk perusahaan-perusahaan salah satunya BUMN tuh kan biasanya pasti mereka lihat dari LinkedIn Iya. gitu kan. Portofolio kita. Nah kan kalau cari jodoh juga sekarang dari medsos Kak. Iya benar. Misalnya nih, misalkan nih si cewek-cewek terus cari suami, lihat aja kan di berandanya itu. Berandanya Oh, oke. dia sering buka apa gitu kan. Nah, kalau dari situ aja kita bisa melihat tuh itu suatu kepribadian Iya. juga. Iya. Psikologisnya juga bisa ketahuan di situ. Nah, itu tuh Benar. teman-teman. Di searchingan itu ya di Iya, berandanya. di berandanya. Buka Jadi langsung buka hati-hati guys. berandanya. Hati-hati kalau IG kalian dilihat sama Azmi. Tapi berarti Kasmi nyari jodohnya lewat medsos apa? Wah, ketahuan Iya. ini.
Bukan, kan bukan. harus dari berkegiatan gitu. Oh, oke. Berarti dari kegiatan ya? Iya, dari kegiatan kegiatan. positif. Gitu. Partner. Iya, partner Tapi tadi kegiatan. kalau mau ke jenjang serius, cek aja berandanya dia membuktikan bahwa Iya. apa sih yang sudah dicarinya gitu. Nah, Betul. Kalau berandanya makanan gimana? berarti kan siapa tahu tuh Food moodnya itu. Foodie, Food foodie. Terus for your page TikToknya tuh. Nah, Tapi kalau galau-galau tuh apa ya? Galau-galau apa nih? kalau galau-galau tuh apa tuh, Mas Mungkin Virus? lagi sedih mungkin ya, karena kan galau ya, sedih ya galau. Nah, Betul. Jadi mungkin pesan aku buat teman-teman yang pengen ngupload sesuatu ke media sosial tentang kegiatan atau mungkin vlog-vlog kalian, upload aja sumpah. Kebetulan aku juga akhir-akhir ini mulai sering ngevlog nih. Berarti konten kreator Dela nih? Iya nih, Oh, siap. oke. Iya. Konten kreator, betul. Kalau boleh IG-nya. IG. Oh, IG kami. Kakak Dela dan Dan Kakak Virus. Virus. Iya, Dan Kakak tuh. Azmi. Dan Kakak Azmi 2. Pusing nanti Bang Acing nyari IG. Jadi kenapa nih kita harus menumbuhkan kegiatan-kegiatan positif di medsos? Karena untuk memerangi juga nih banyaknya konten-konten pornografi, Iya. konten-konten vulgar yang Iya. mana ini kan di bawah dinas KB ini ada namanya unit perlindungan perempuan dan anak Iya. yang menangani kasus-kasus, mohon maaf ya, kasus-kasus yang terkait pelecehan dan lain sebagainya. Itu muaranya awalnya itu dari ini Kak, Media dari sosial. medsos, dari Iya. pornografi itu tadi Kak. Yang mana keseringan lihat konten vulgar dan lain sebagainya. Keseringan nonton ya, Heeh. Nah maka dari itu ketika kita nih misalnya memperbanyak kegiatan-kegiatan positif atau paling kadang kita men-searching hal-hal positif itu juga sudah menenggelamkan konten-konten negatif Ya. itu tadi. Iya benar. Dan Menurut- juga ah, tadi apa? boleh? Oh, silakan lanjut Dan aja. juga mungkin yang kata Iya. Kak Asmi tadi cari jodoh di sosial media itu mungkin harus lebih diperhatikan lagi ya Iya, guys. Karena betul. Setuju banyak banget sekali nih. mungkin Benar. sekarang itu namanya child grooming. Nah, Di Apa mana tuh child child grooming grooming itu di mana orang dewasa major yang di atas 20 tahun pacaran sama minor di bawah 18 Oh tahun. iya banyak banget. apa sih Itu namanya itu pedofilia. pedofil. Iya, pedofil. Aduh itu bahaya banget sih guys. Makanya kalian kalau misalnya masih minor di bawah umur itu lebih baik dengan pengawasan orang tua bermain media sosial. Supaya apa? Supaya kan ketika diawas, ini kebanyakan nih kasus-kasus yang terjadi itu Kalisa, itu kelalaian dari orang tua. Iya gitu. benar. Yang mana dia kan medsos ini orang tua tadi nggak melihat secara intens, terus itu tidak rutin, akhirnya anak-anak setelah misalnya sudah lelah nih pulang dari sekolah malah dimarahi oleh orang tuanya, malah kurang mendapat perhatian, ketika curhat kurang didengarkan, akhirnya si anak ini mengalihkan hal untuk perhatiannya tadi ke Ke hal-hal Orang yang- lain. iya ke medsos tadi, ke orang lain gitu. Akhirnya ada yang bisa menerima curhatannya itu, lalu ada love bombing dan lain sebagainya kan. Akhirnya terjerumuslah dia gitu. Itulah kalau akibatnya anak kurang afeksi dari orang. Iya. Betul, betul. Maka dari itu menurut aku sendiri sosialisasi bukan harus ke anak-anak juga tapi ke orang tua. Benar Setuju Penting sih. banget Setuju banget. parenting itu Iya. penting Iya, banget. heeh. Karena sering banget nih aku lihat anak-anak zaman sekarang masih kecil yang harusnya main di luar bareng temen-temennya, main petak umpet, main kelereng, tapi malah dikasih HP sama Iya orang benar. tuanya supaya Tapi sekarang diem. banyak banget. Tapi sekarang udah hilang gak sih budaya-budaya kayak gitu? Apanya? Kayak anak-anak yang main-main ke udah jarang. lapangan, Udah jarang, kan? udah jarang banget. Sekarang malah kayak anak-anak kecil gitu, malah dia di rumah siapa yang ada wifi-nya terus kesana Iya, Main gitu. FF, main gitu. Iya. Terus kan biasanya di FF tuh sering pakai kata-kata Iya, kasar ya. toksik kayak gitu Aku kan. sering banget nemu kalau misalnya di tempat-tempat umum, contoh misalnya lagi belanja, tiba-tiba ada anak kecil ngomong ke aku kayak gini, aku kaget gitu ya, ngomong kasar. Ini anak belajar dari mana? Iya benar. Karena orang tua sekarang tuh pengennya simple ya kan. Betul. Kasih HP yang penting diem. Iya, kan? betul, Ya, setuju. padahal itu hal yang salah. Nah, itu juga untuk para orang tua ataupun misalnya kakak-kakak, untuk anak tuh baru bisa diberikan gadget itu minimal banget tuh usia 12 tahun. Oke. 12 tahun. 12 tahun. Itu pun dengan pengawasan orang tua sampai dia di umur 20 tahun baru dia secara personal private Ya. menggunakannya. Supaya apa tadi? Supaya hal yang tadi terhindari gitu, hal negatif. Pusang juga itu buan UPTD itu banyak yang Iya. ditangani Iya, iya, kasus-kasus. tiap hari gitu. Ada aja yang Ada masuk aja. ya. Iya, betul. Ada aja masuk ke. Itu teman-temannya sampai ke bulan keempat ini April itu ada sudah 20 kasus lebih. 20 kasus Di mana di Tanah Bumbu ini? di Tanah Bumbu. Paling banyak apa tuh kak? Ya tadi ada terkait pelecehan. dan Pelecehan sih. sebagainya. Mbak, ini Gitu. yang baru-baru ini di daerah mana ya? Lupa pokoknya ada yang baru-baru ini. Pelecehan anak di bawah umur gitu. Nah, gitu kan.
Oh, yang itu, yang anak teman sendiri yang kemarin di-post di Tanah Bumbu Info. Iya, Itu iya. kasihan banget. Iya ya, aku nggak lihat. Ada di tanah bumbu. Kalau nggak salah 12 tahun ya? Iya, Iya, itu anak ditidurin teman katanya. sendiri. Iya. Ditidurin. Iya. Oh, kasihan banget. Pas lagi tidur di Gitu. ya, Oh. kasihan banget. Nah, makanya dari itu kan orang tua Kenapa penting ya? nih Aduh. gitu untuk mengawasi lebih ketat lagi nih gadgetnya gitu. Terus tuh juga kita teman-teman baru anak bisa tadi menghadirkan kegiatan-kegiatan positif supaya teman-teman itu tadi tidak teralihkan ke game online. Iya. Misalkan mungkin banyak kesibukan juga kan Iya. gitu. 1 bulan sekali kah kita adakan bermain bersama anak tadi sekaligus lapak baca mungkin gitu ya ke depan. Dan juga emang salah satu lingkungan pertemanan juga ya kan. Lingkungan Nah, itu pertemanan faktor bener banget. juga. Jadi bagi teman-teman ya pilih teman yang selektif lah Iya. gitu. Tadi ngomong-ngomong soal temen nih, jadi forum anak itu kan tadi sebagai 2P ya, pelopor dan pelapor. Nah, forum anak tuh juga sebenarnya harus banget Kak dibentuk di seluruh penjuru yang ada di Indonesia, khususnya di Tanah Bumbu ya. Misalkan kayak ada teman kita makan di sekolah gitu kan, kita sebagai kader forum anak gitu, kader pelopor dan pelapor. Kita tuh sebagai forum anak itu juga harus meningkatkan keberanian kita, Iya. inisiatif dan juga kepekaan, kepekaan lingkungan sekitar. Jadi misalkan di sekolah di dalam kelas gitu ya. Misalkan aku ngeliat Kasmi contohnya gitu ya, kok Kasmi kayak merenung, sedih iya. gitu karena. Nah peran forum anak tuh disitulah peran forum anak ini. Kayak kita harus bisa melihat situasi nih, oh kenapa sih Kasmi lagi merenung nih. Ya, kedua Iya. tentunya kita harus berani tadi bertanya, peka ya kita inisiatif. Berempati dan Iya bersimpati berempati. ya kan? Kasmi kenapa lagi ada masalah kan, apa segala macam. Nah, setelah itu kan baru kita mungkin bisa memberikan saran ataupun solusi kepada teman kita tersebut. Misalkan, tapi kalau masalahnya sudah kayak mulai serius banget, kayak terlalu berat, mungkin kita bisa melakukan pendampingan ke Puspaga Bersujud di Dinas P3AP2KB. Apa Kasmi Puspaga? Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Iya. Jadi tadi ada UPTD, terus ada Forum Anak, terus ada lagi Puspaga. Jadi kalau UPTD itu tuh penanganan kasusnya, kalau Puspaga ini pembelajarannya, Pembelajaran. sosialisasi dan edukasinya gitu. Makanya ke depan nih kita canangkan juga sekolah menjadi orang tua. Sekolah orang tua. parenting gitu ya. Wah, ini Iya. penting banget sih, betul. Iya benar. Apalagi untuk yang mau nikah, emang parenting tuh harus banget dipelajarin sebelum kita menjadi sosok ayah dan ibu ya kan. Jadi Puspaga ini juga menerima nih konseling-konseling terkait pranikah tadi. Nah, Gitu. Nah, bahkan kita sudah ada melalui edukasinya ada juga launching film pendek. ya Supaya apa nih? Supaya apa Kak Pairus? supaya masyarakat tahu oh gini ya ternyata bahayanya Pernikahan dini. pernikahan dini itu. Kami kemarin udah bikin film pendek pernikahan pencegahan usia anak dan kami dekat-dekat ini juga mau bikin film pendek juga dan segera ya ditunggu ya. Stay tune ya, Beneran? guys. Iya beneran. Kami Apa judulnya nih? Boleh di-spill? stop bullying untuk kekerasan anak. Iya. Spoiler sedikit dong, biar teman-teman penasaran nanti. Wah ditunggu aja ya guys, karena masih rapat juga kami. Masih brainstorming ya kita anggapannya. Terus tadi kan ngomong-ngomong soal apa tadi ya kita sebelum masuk sini tadi? Iya, tadi pencegahan pernikahan usia anak. Kak. Pernikahan usia anak. Nah, ini Kak di Indonesia nih masih tinggi banget Bener. stunting. Nah, stunting itu salah satunya dari pernikahan Pernikahan dini. Nah, kalau misalkan kita mau mencegah stunting sebenarnya paling mudah ya, mudah dikatakan Apa sih. tuh, ya? Tapi sulit dilakukan tuh sekarang mohon maaf ya perempuan-perempuan ini karena presentasi pendidikan perempuan itu paling rendah daripada perempuan. Karena kan perempuan tuh misalnya lulus SMA nikah, lulus SMA nikah. Nah, misalkan tapi kalau presentasi itu sejajar pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu sama, sudah pasti tidak ada namanya stunting kayak gitu. Berarti stunting tuh tidak hanya apa ya lewat apa ya fisik. Iya. Maksudnya, stunting ini kan karena gizi Iya. juga. Tapi Perkembangan otaknya juga ada yang mungkin stuntingnya gini, dia badannya besar, tinggi tapi lemot gitu kan. Perkembangan otak Oh gitu ya lambat, stunting betul. tuh ya? Macam-macam Kak. stunting itu yang pendek gimana gitu. Bukan Kak, tapi lebih ke tumbuh kembang otak ketika dia dijelaskan sesuatu lemot. Oh gitu Terus maksudnya loading stunting. lama gitu ngantukan. Oh berarti gitu. stunting ini tidak bisa dilihat secara fisik ya kan? Bukan hanya secara fisik gitu. Ada dua jenis. Misalnya nih orang tuanya yang si ibu pendek, bapaknya pendek, belum tentu dia menghasilkan anak yang pendek juga. Enggak. Tapi bisa aja tinggi besar gitu. Iya.
Tapi lebih ke ini tuh tadi Lemot. lemotnya, tumbuh kembang otaknya juga Ya, gitu. betul. Sama selain dari gizi juga pada saat ibu hamil itu harus mengonsumsi makanan yang tepat. Iya. Jadi bukan hanya pada saat lahir, tapi juga pada saat dalam masa kandungan. Asupan gizi harus terpenuhi ya Betul. sejak dari kandungan. Dan jangan lupa minum obat tablet tambah darah. Iya tambah darah. Dulu waktu SMA sering banget dibagiin gitu ya. Betul. Tapi karena aku nggak suka sama teksturnya yang terlalu apa ya? Kalau orang Banjar tuh bilang kalat. Betul. Pahit. Kayak bikin kering gitu ya, Kak? Oh, iya. Jadi aku minum. Nah ini Tapi iya aku minum nanti deh nanti. ya, jadi kalau cewek lagi mens itu kayaknya sehari sekali ya. Betul, Atau sehari sekali. Sehari Tapi sekali. kalau misalnya nggak lagi mens itu seminggu sekali, Iya, wajib itu. Wajib kan gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika berumah tangga kan lebih siap lagi si ibu, selain kecerdasannya juga bagus, fisiknya pun siap Iya. untuk Baik secara melahirkan. biologis maupun secara mental. Makanya dari itu kenapa sih di Indonesia itu dibatasi usia minimal pernikahan itu 19 tahun. Itu kalau di bawah itu namanya usia pernikahan usia anak. Tapi berdasarkan dari BKKBN itu ada namanya usia ideal. Nah, itu untuk perempuan berapa tuh Kak Pairus? Kalau perempuan itu di 22 tahun dan 22, oke. laki-laki di 25 tahun tuh ideal. Ideal. Iya, Udah kalau pas minimal banget. itu 19 kayak. 19. Jadi untuk si cewek itu minimal 21 untuk menikah, misalnya yang usia ideal. Tapi untuk usia siap untuk melahirkan tuh 23. Ya. Terus 23. 23. Kak Alisa berapa sekarang? minimal itu minimal. Minimal. Alisa 24 berarti. Kemudian kalau untuk cowok itu 25 27 itu ideal gitu. Ya, betul. Kasmi berapa ya? Masih 24. Oh, masih 24. Setahun lagi ya. Tapi kan 2001 kah? 21 Kak, 2021. kelihatan kayak 18 tahun nih. Imut-imut betul. Kakak juga Tiba-tiba masih kayak anak mantap 17. gitu. Wah, sih bukan aku sih yang bilang ya. Iya iya. Kakak sendiri lah. Nah itu teman-teman, jadi Kira Kasmi 99 2000 gitu. Kelihatannya kayak gitu ya. Enggak lebih dewasa berarti pembawaannya. Iya, dewasa. bener, lebih dewasa, bener. Iya. jadi itu Kak Kalau Alisa. aku lebih ke kanak-kanakan ya. Baby face sih, Kak. Iya sih. Kayak seumuran loh. Kita enggak ya. Nah makanya itu kita menyiapkan itu dari sekarang kalau mau tadi membangun keluarga yang sehat, keluarga yang tidak stunting, yang cerdas. Dimulai dari kita, bukan Ya. dari ketika pas nikah, Ya. tapi Betul, dari sekarang. dari sekarang sebelum menikah. Iya. Gitu, siap. Tapi stunting itu nggak cuma dari usia nikah loh. Iya betul. Pasti hilirnya tuh dari pergaulan bebas juga. Itu pasti kan dari pergaulan bebas terus hamil di luar nikah kan. Betul, maka dari itu kita perlu melakukan jam malam. Apa itu jam Apa tuh? malam? Jadi ada batas-batas di mana anak-anak boleh keluar. Nah, jam berapa aja tuh? Iya. Soalnya kayaknya mungkin jam 10 gitu ya. Ya dulu waktu masih SMA kan, masuk kalau misalnya jalan-jalan gitu, pokoknya dibatasin sampai jam 9 sampai jam 10. Lewat Betul. dari itu telepon-telepon. Pasti semua anak-anak perempuan yang masih sekolah-sekolah pasti gitu kan. Tapi Iya. sekarang sering banget Kak aku ngeliat Iya. jam-jam di atas jam 10 masih keluar gitu, kayak padahal kita tuh masih anak-anak dalam masa pertumbuhan kan ya. Berarti harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup supaya kita tuh sehat. Terus daripada itu banyak hal yang bisa dilakukan pada saat malam hari tanpa pengawasan orang tua. Maka dari itu menurut saya di daerah ini harus diberlakukan jam malam, batas-batas kapan anak-anak di bawah umur 19 tahun, Iya sih, 18 tahun bener ya. boleh keluar. Kayaknya aku pikiran sih, kayaknya perlu satpol nggak sih jam-jam segitu? Maka dari itu Keliling ya. betul. Maka dari itu kemarin pada saat Suara Anak Indonesia tingkat provinsi di Kalimantan Selatan, pada saat itu aku juga berpartisipasi. Aku menyarankan atau mengusulkan kalau misalnya di daerah Kalimantan Selatan ini harus diberlakukan jam malam. Kalau di Banjarmasin udah sih. Kalau misalnya jam 11. KP jam 10 tutup ya? KP Iya, itu. jam 10 tuh udah sepi. tutup. Juga kalau jam 11 tuh sudah ada patroli. Nah, berarti itu alhamdulillah kan. sudah terrealisasikan, Iya. tinggal Iya. ditanam bumbu lagi. Ayo, Apalagi kan di pinggir-pinggir jalan di Banjarmasin tuh kan ada kayak tempat-tempat duduk gitu kan. Iya. Nah, banyak tuh kayak cowok-cowok apa, banyak lah orang-orang. Jadi lewat terus patroli. Betul. Ya semoga bisa diterapkan Betul, di tanah betul. bumbu ya. Karena kan itu positif juga kan, supaya menghindari juga pergaulan bebas, hal negatif tadi, anak-anak pun menjadi tidur yang cukup gitu. Iya, meringankan kekhawatiran orang tua gitu kan. Karena kan mumpung masih anak nih, umur anak tidur masih 8 jam. Nanti kalau udah tua tidurnya 3 jam, 4 jam doang. Kasmi. Bener-bener enggak sih? Betul. Tidur-tidur yang kurang Iya, ya. tidur yang
Nah, Jangan itu kan dia. kerja nih, kuliah aja mungkin banyak tugas segala macam, Asli. tidur cuma 5 jam, Iya. 4 jam, aduh. Apalagi skripsian itu Betul. sudah aduh. Makanya teman-teman yang Capek masih dah. sekolah sekarang tidur yang cukup Yuk, sebelum yuk. nanti nggak bisa tidur. Bener. Jangan-jangan sekarang nontonnya sambil tiduran ya. Jadi kalau misalkan sleep call tuh nggak usah gitu kan. Ya iyalah. Besok aja ketemuannya Dan gitu. juga apalagi sleep call yang HP-nya ditaruh di sebelah Iya, gitu ya, betul. Kak. Itu bahaya banget radiasi Iya, HP. benar. Apalagi kadang sambil dicas supaya bisa tahan lama. Karena ada kasus mungkin di luar negeri ya kan. Iya. Dia teleponan tapi pakai headset terus meledak gitu. Aduh, bahaya banget. Nah, itu bahaya banget. Tapi di Indonesia ada tuh loh Kak yang dia sleep callan terus stop kontaknya meledak gara-gara kepanasan. Nah, itu ada juga. Itu kan? Iya. Bahaya banget. Kalau misal emang teman-teman pengen banget sleep call, ditaruhnya jauh-jauh. Iya. Siapa tahu nggak Gimana bisa tuh? tidur nih. Sambil teriak sambil teriak ya. Oh, kamu ngapain gitu. Ya kan besoknya bisa aja kan Iya. ketemunya Iya, kan. betul. Gak usah sehari-hari lah. Betul, gitu. nggak perlu 24/7. Sama Iya. ayah ngapain? Tapi tahu dulu zaman Covid kan zaman daring ya, Betul. serba telepon kan. Tapi dulu teman-teman aku pada bangga tahu kayak teleponan dia di SS-nya 24 jam gitu. Kayak suatu kebanggaan gitu buat Itu mereka. bingung deh, nggak habis kuota tuh apa? Kayaknya pakai wifi. Nggak Baterai pakai nggak sih, Kak? wifi tapi baterai ya kan? Baterai. Meledak gak sih? Itu kan berarti kalau misalnya habis dicas, Iya. habis Habis dicas, dicas. habis dicas. Aduh. Mau kemana-mana ke dapur, ke WC mah. Masa sih? Kayak Bahaya betul. Hal yang kurang baik kan untuk iya. Dan nggak unfaedah banget sih sebenarnya. Jujur unfaedah banget. Akhirnya pekerjaan rumah apalagi khususnya cewek gak terlaksanain. Betul, iya, benar. Malah fokus ke HP-nya. Malah nggak mandi. Iya, Betul, kan? dipanggil mama. Deh, ini kayak ini. Bentar dulu. Iya. Berarti ini pengalaman. Pengalaman Cerita ya, sama jawabannya ya. Sama jawabannya ya. Berdasarkan pengalaman yang ada, maksudnya melihat melihat orang sekitar ya kan gitu. Membela diri ini ya. Kok gitu? Ya boleh lah teman-teman mungkin ada hubungan spesial tapi selama itu bertumbuh misalnya nih dia ada PR mata pelajaran ini terus yang sebenarnya Dibantu, mungkin dibantu. saling membantu Saling backup membantu. boleh. dan gitu. diingatkan. Betul. Sebenarnya ya udah sih kalau mau pacaran tapi anggapannya untuk membangun pribadi masing-masing gitu. Untuk grow up together. Misalkan mengingatkan tolong tidur yang cukup ya. Iya, gitu kan enak Oh, iya. daripada temenin aku ya hari ini. Aduh. Itu selama itu bertumbuh positif ya tidak masalah. Tidak masalah. Dan juga dengan penguasaan orang tua. Selagi tidak menyalahi aturan norma-norma yang ada juga. Ya. Gak apa-apa. Ini kalau misalnya kita membahas di luar agama ya. Iya. Karena juga katanya kan punya pacar biar dapat motivasi gitu kan. Gak apa-apa sih, yang penting ya itu tadi tahu aturan Ya, dan juga ya. Iya, saling membantu. Iya. Gitu. gitu. Nah, ini last nih kan. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan kakak-kakak semua, kakak Virus, kakak Dela, dan kakak Azmi sebagai kader forum anak yang kader banget ya, Aduh, kader banget nih. banget Oke. untuk anak-anak Indonesia sekarang. Apa tuh Kak Asmi? Dari dia lah dulu. Oh, dari saya dulu. Kalau dari aku sendiri sih harapan ke depannya anak-anak di Kabupaten Tanah Bumbu ini lebih berani lagi untuk menyuarakan hak-hak mereka gitu, dan juga lebih berani untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah supaya daerah di Kabupaten Tanah Bumbu ini lebih ramah anak dan layak anak gitu. Mungkin kalau misalnya ada merasa kurang serak di daerah di tempat aku kayak gini, mungkin bisa tuh disuarakan dulu, dicerita dulu ke teman-teman forum anak. Nanti teman-teman forum anak sebagai jembatan antara anak-anak dengan pemerintah bisa menyuarakan ke pemerintah. Tuh, setuju. Terus juga mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, karena kan forum anak sering banget ya ngadain kegiatan-kegiatan kayak Iya. gitu untuk membangun diri gitu anggapannya. Mungkin anak-anak di Kabupaten Tanah Bumbu bisa lebih ikut lagi berpartisipasi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat daripada main game online, daripada mungkin keliaran kesana kemari, ngafe segala macam. Ngafe nggak apa-apa, tapi buat yang bermanfaat gitu. Betul. Kalau Virus? Kalau dari aku pribadi sih khususnya buat kader-kader forum anak yang baru-baru nih ya juga ya, tetap semangat tentunya dan jangan malu buat bertanya, karena banyak-banyak bertanyalah di forum anak ini, jadi harus rajin-rajin juga. Kalau buat anak-anak Indonesia sih tentunya jangan salah memilih pertemanan dan harus memilah-milih
misalkan ada pendapat dari orang ataupun sekarang banyak juga ya buzzer-buzzer yang menggiring opini gitu, harus dicari tahu dulu informasi kebenarannya Sama kayak gitu. tren-trennya. Tren-tren juga untuk menghasilkan Indonesia yang emas, bukan Indonesia cemas. Pakai C. Iya. Jangan. Jangan kayak gitu. Kalau selaku nih dari Dinas P3 P2KB apa sih pesannya buat kami nih perwakilan dari Forum Anak mungkin ke depannya? Oke, sebelumnya terima kasih gitu untuk perpustakaan sudah memberikan kesempatan nih kepada kawan-kawan Forum Anak untuk bisa bersuara, menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya. Ini sebagai langkah awal juga nih buat kita kan pemerintah SKPD bisa buka ruang kesempatan untuk anak-anak. Sebenarnya anak-anak nih pinter-pinter, banyak idenya, banyak inovasinya untuk perubahan yang lebih baik. Nah maka dari itu tugas kita itu memberikan ruang dan kesempatan. Misal ketika di sekolah, pihak sekolah misalnya melibatkan ketika perencanaan sekolah ke depan seperti apa. Betul banget. Gitu. Oh misalkan nih contoh sederhana, WC antara perempuan dan laki-laki itu dipisah. Dipisahnya pun jauh. Gitu, Jangan berdekatan. Betul. Kemudian misalnya lagi kita di desa bisa membukakan taman baca, terus tuh ketika tadi musrembang anak-anak diberikan kesempatan yang pertama, kan cuma sebentar aja kan 5 menit gitu selesai sudah gitu. Tahun depan baru mungkin kita melaksanakan apa tadi yang disampaikan oleh anak-anak. Itu kan hal positif juga gitu. Mungkin itu aja Kak Alisa singkatnya. Oke, mungkin dari pertanyaan yang terakhir tadi akan menjadi penutup untuk podcast kita pada hari ini. Iya. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan dulu. Applause, By the way, kasih terima applause, kasih loh kasih undangannya ke applause. ruang perpus ini. Betul. Salah satu inovasi ya dari Dispersif Tanah Bumbu juga. Semoga bisa tersebar luaskan ini video ya, bisa didengar pemerintah dan bisa diikuti dari daerah-daerah lain juga gitu. Ini keren banget loh Kak, ini keren banget. Jangan jarak. Enggak kalau nanti siapa tahu. Kita apa nih? Tiap hari kesini juga Siapa apa? tahu kan nanti ke depannya nggak ada moderator itu sih bisa lah. Iya, kita nih. Ya, mungkin topik-topiknya aja mungkin yang tadi kan misalkan topiknya terkait Forum Anak boleh terkait pencegahan pernikahan usia anak kan, Boleh. terkait stunting kan. Bullying. Noted ya, noted. Catat. Oke. Terima kasih atas Kira editornya aja lagi nih. Tinggal editornya ya. Cari editor ya guys. Editor. Iya. Kita cari editor nanti di sini. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih kembali, atas hari ini sudah banyak-banyak berbincang ya. Dan juga semoga para penonton, para viewers gak sih? Sobat literasi nggak sih namanya? Iya, Iya, para kan? sobat Sobat literasi literasi. menikmati podcast kami. Disingkatnya solid. Solid. Iya, Oh, solid. Nah tuh ingatin ya Kak ya. Sahabat Sobat literasi. Solid. solid Sobat aja, literasi. para solid. Berarti pakai Ih, T nih. Keren. Terima Iya. kasih Kak Azmi Tuh. atas masukannya. Oke, besok kita pakai. Catat. Oke tuh. Nanti jangan lupa nih ya solid, sahabat solid. Iya, Iya. sahabat solid. Sahabat literasi. Jadi sekali lagi juga terima kasih kepada Solid ya kan, sahabat Iya, Solid yang setia baru ya. menonton. Oke. Oke. Mungkin terakhir mari kita tutup. Thank you for watching. Selamat Beraktivitas. beraktivitas. Don't forget Don't forget apa? to subscribe, like and Iya. comment. And share guys. And share. Oke. Tuh. Oke. Dadah. Dadah guys. Thank you for watching. Dadah.